Assalamualaikum Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, kabar Oh iya, baik. ini bagi teman-teman yang lagi ikutan di live ini, saya ingin memperkenalkan, ini namanya Mbak Fitria. Kita pertama kali ketemu pas kapan ya, Mbak ya? 2016. Oh iya benar, kita ketemu pertama kali 2016 di acara program YCW, Professional Mm-mm. Fellow, yang disponsori oleh Kedutaan Amerika Serikat. Nah, kebetulan sama-sama di Hmm. Infarman. Mungkin gini aja deh, Mbaknya kenalan dulu siapa nih, dari mana dan sekarang ada di mana. Saya Fitri, saya mahasiswi S3 di TU Dresden di Jerman dari tahun 2018 Wih, S3 di Jerman, Mbak ya. S2-nya di mana dulu, Mbak? di Australia. Dulu di Wih, luar Australia. biasa. Panutan banget nih. Aduh, sing, sing, sing. Oh iya, pertama-tama mau tanya dulu nih, Mbak. Gimana kondisi Mbak sekarang? Sehat apa enggak? Kalau saya ini lagi ada masalah, kayaknya Halo? kekurangan vitamin. Halo, Oh iya, ya ada gimana, Mbak? ada sedikit masalah kesehatan, tapi nggak serius banget kok. Tapi Kekurangan aman ya. vitamin, kekurangan vitamin. Ya, gara-gara masa pandemi nggak bisa kemana-mana. Oh, enggak, lebih ke arah ini loh. Kan kalau di sini itu kan saya cenderung makanannya itu ya nasi, nasi, nasi gitu kan praktisnya. Soalnya kan kalau di kampus kan tuntutannya kan beberapa waktu tertentu kan pasti harus presentasi, harus ngumpulin tugas-tugas. Jadi masaknya tuh ya seadanya aja, tapi itu jangan ditiru ya. Masaknya itu harusnya bermacam-macam. Kalau enggak jadi kekurangan vitamin nih. Kayak saya ini kekurangan vitamin ini tanda-tanda kekurangan vitamin. Dan kayaknya juga harus menyesuaikan dengan makanan yang di sini. Kalau saya kan awal yang kemarin-kemarin tuh selalu makan nasi, 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 nasi. Ternyata nggak baik juga. Sesekali harus dikombinasi dengan makanan yang biasa dimakan di sini. Misalnya kentang, apa ya yang orang biasa makan lah, tapi jangan memaksakan harus selalu makan nasi. Ya memang gampangnya itu sih. Soalnya kalau nggak makan itu nggak kenyang. Iya. Tapi Apa ya, Mbak? diusahakan. Masih ada budaya-budaya Indonesianya. Jadi makan nasi. Harus. Iya. Terus Gitu. gimana sekarang di Jerman di tengah pandemi global ini apa aja yang berubah dari sebelumnya? Terus gimana sih masyarakat respon terhadap pandemi ini dan kebijakan pemerintahnya gimana, Mbak? Sebelum kita bahas Ramadan. Oh ya, ayah lah kalau di Jerman sih saya kurang tahu ya, pas sama nggak ya di Indo. Kalau di sini memang mungkin orang istilahnya lockdown ya, cuma Mm-mm. lockdownnya itu mungkin eksekusinya itu beda. Kayak misalnya kami nih di Jerman itu kan pemerintah Jerman biasanya kasih peraturan yang berlaku secara keseluruhan provinsi lah. Di Jerman kan ada 16 provinsi, tapi tiap provinsi itu apa namanya akan menyesuaikan dengan situasinya masing-masing. Nah, kalau di tempat provinsi tempat saya aturannya itu ini lockdown, tapi ya kayak sekolah ditutup, restoran ditutup, toko-toko ditutup kecuali toko makanan sama apotek. Dokter juga Mm-mm. masih bisa, cuma itu hanya emergency tertentu. Kalau sekolah ditutup itu misalnya saya mau pergi belanja atau mau pergi keluar itu sekarang maksimal hanya boleh 5 kilometer aja dari tempat tinggal, nggak boleh jauh-jauh. Misalnya saya mau main ke kota lain gitu nggak bisa. Kecuali kalau memang ada keperluan, misalnya ada keluarga di sana harus dikunjungi, emergency, nah itu baru boleh. Ada beberapa bahkan di tempat, kalau di tempat saya kan kebetulan kasus coronanya nggak begitu banyak. Kalau di tempat Mm-mm. lain itu karena kasusnya tinggi itu bisa jadi mereka menetapkan ini apa namanya ada dendanya gitu. Saya dengar ada yang sampai dendanya 400 euro. Kalau di tempat saya dendanya itu kalau saya ke kota lain gitu alasannya nggak jelas terus saya ketangkap saya harus bayar 150 euro. Itu Dan orang kalau yang dirupiahkan berapa, Mbak?
Satu Dikalikan aja berapa ya, 16.000 lah. Lumayan nih. aja ya Mbak ya. Lumayan ya. Jadi ada denda itu. Terus kalau ketahuan misalnya berkumpul-kumpul lebih dari 2 orang gitu itu juga kena denda juga gitu. Oh, Dendanya kalau di tempat saya sih antara 150 sampai 500 euro, juga bisa kena, ketangkap polisi, bisa masuk penjara juga kan, karena itu kan apa ya? Yo kejahatan lah, menyebarkan virus. iya, 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 iya. Oh, jadi ini ya Mbak ya, terkait dengan kebijakan pemerintah menghadapi pandemi global ini, setiap provinsi itu memiliki kebijakan yang beda-beda. Terus yang pertama Nah, juga ada aturan yang memang mengikat apabila warga itu keluar atau bepergian jauh lebih dari 5 kilometer dan tidak menggunakan alasan yang bisa dibenarkan, maka itu akan denda kalau ketemu ya Mbak ya. iya, Sampai seperti tapi itu ya. ya cuma ya tergantung keperluannya apa. Kalau misalnya harus kerja gitu, nggak misalnya kerjanya dia kerja di konstruksi gitu ya nggak apa-apa jauh. Tapi kalau nggak yang urgent ya nggak dibolehin. Itu sih secara umum. Oh gitu. Tapi walaupun mereka yang harus bekerja di luar itu, prosedur protokol kesehatannya gimana, Mbak? Tetap pakai masker gitu ya? Ketat gitu. Iya, kalau di sini sih ada yang pakai masker, ada yang enggak. Cuma saya perhatikan sih tergantung orangnya sih. Masker di sini sih dianjurkan, tapi bukan jadi kewajiban. Secara umum Oh, sih gitu. Kalau saya pribadi sih setiap kali keluar, bahkan sebelum anjuran itu ada, saya selalu pakai masker. Tapi kalau di sini orang-orang ada yang pakai, ada yang enggak, gitu sih. oh, berarti sekelas Jerman ini memang tidak semua masyarakat juga menggunakan masker atau mungkin biasanya kan sampai ada yang heboh tuh. Kalau di Indonesia kemarin sempat ada orang yang ke supermarket pakai APD, jadi pakai alat pelindung diri yang kayak jas hujan itu belanja di supermarket saking takutnya dengan corona. Kalau di Jerman sendiri berarti ada kebijakan bagi yang bekerja di luar itu pun masih belum ada kewajiban ini ya Mbak ya, kewajiban untuk pakai masker. Kalau misalkan nggak pakai bakalan ada sanksi nggak ya? Memang kesadaran masyarakat masing-masing. Iya sih, itu kayaknya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Tapi ada memang apa namanya? Sekarang kalau nggak salah di toko-toko itu, kalau dulu kan opsional ya, bukan dulu. Kayak mungkin sekitar 1-2 minggu yang lalu itu opsional mau pakai masker gitu, belanja di toko itu opsional. Tapi sekarang kalau nggak salah, kalau mau masuk masuk mau ke toko atau kemana gitu harus dipakai. Kalau nggak dipakai, nggak apa namanya, nggak boleh masuk, nggak boleh belanja. Terus masuknya juga harus satu-satu. Misalnya kan satu keluarga gitu yang boleh masuk mungkin cuma 2 orang, yang lainnya di luar. Terus juga ada kebijakan misalnya mau belanja di supermarket itu nggak bisa, apa, harus pakai ini, apa namanya, troli. Nah, troli meskipun belanjanya cuma sedikit, troli harus dipakai karena apa namanya, untuk itu kan kadang kalau belanja kan eh, apa sih, kita papasan gitu kan. Jadi Mm-mm. nggak, social distancingnya kan susah. Jadi dengan Mm-mm. pakai troli, dengan pakai keranjang, maksudnya keranjang yang agak gedean itu bisa ini, bisa jaga jarak gitu. Oh gitu. Ya, 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 ya. Mhm. Terus kalau misalkan kan di Indonesia ini kan lagi ini ya Mbak ya, masih seputar COVID nih. Di Indonesia ini pro kontranya itu ketika banyak masyarakat menengah ke bawah, terutama yang memang bekerja di luar, di lapangan, itu kalau harus ada di rumah saja itu kan itu akan memutus ini perekonomian gitu loh Mbak. Jadi ada kekhawatiran dengan adanya PSBB ini. Kalau di Indonesia kan namanya PSBB bukan lockdown. Kalau lockdown kan emang benar-benar di rumah. Tapi Indonesia ini memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi masih bisa beraktivitas Hmm. ketika urgent. Itu kekhawatirannya kalau harus ini berlarut-larut, dampaknya kan kepada masyarakat menengah ke bawah gitu loh Mbak. Kalau di Jerman sendiri itu apakah ada info atau berita yang atau isu yang beredar terkait dengan kekhawatiran berlebih terkait dengan ekonomi masyarakat gitu loh. Gimana Mbak kalau menurut yang sampai selama ini yang sampai Oh, di Jerman? iya, kalau itu sih sudah pasti ya. Maksudnya setiap, saya pikir semua juga terdampak. Kayak kemarin tuh saya dengar misalnya kan banyak murid-murid dari Indo
nggak cuma dari Indo, international student yang di sini, murid-murid dari internasional itu kan nggak bisa kerja part time lagi kan, karena Hmm. restoran-restoran kan ditutup, kayak hotel juga nggak banyak yang apa namanya, yang buka juga gitu. Jadi mereka juga terdampak. Banyak juga yang orang Jerman ya juga ada bidang-bidang kerja tertentu itu mereka nggak bisa kerja lagi. Jadi kemarin sih saya dengar pemerintah memang membuat program bagi yang terdampak itu bisa kayak isi formulir nanti bisa didaftarkan nanti terus bisa dapat apa namanya bantuan gitu loh dari pemerintah. Cuma ada syarat-syaratnya, cuma detail syaratnya seperti apa itu uh, nggak apa namanya saya kurang begitu paham. Cuma sekarang ini kan pasti konsekuensi ekonomi itu ada. Masalah 2 minggu yang lalu apa ya? Itu bahkan ada salah satu perdana menteri. Kalau di sini kan sebutnya perdana menteri setiap provinsi itu ada menteri-menterinya itu. Perdana Menteri Keuangan yang di Jerman itu salah satunya bahkan ada yang bunuh diri karena dia tahu gitu loh konsekuensi corona ini tuh sangat serius untuk ekonomi ke depan. Jadi dia ini apa namanya wis sudah stres duluan terus akhirnya bunuh diri. Tapi kalau di Jerman itu menanggapinya dia memang strict gitu loh, nggak apa namanya untuk barbershop, untuk toko-toko tertentu yang kecil-kecil itu memang ditutup dulu. Tapi ini sepertinya mau akan ada kelonggaran. Saya dengar Mhm. nanti apa namanya toko-tokonya sekarang sudah mulai buka toko-toko selain kayak supermarket sama apotek. Cuma hanya toko-toko yang dengan prasyarat luasnya tertentu gitu loh. Jadi dia Hmm. apa namanya bertahap gitu loh. Tokonya dengan misalnya 800 meter persegi kalau nggak salah kemarin itu buka. Mungkin setelah ini eh, toko yang lebih kecil-kecil bisa buka gitu. Jadi nggak langsung brek gitu sepertinya strateginya yang dipakai pemerintah Jerman gitu. Oh, jadi ini ya apa? Memang itu sampai yang bunuh diri itu sampai segitunya, Mbak ya? Itu pejabat pemerintah di provinsinya atau yang di mana, Mbak? Di provinsinya. Dia kayak apa ya? Saya lupa ada kok beritanya. Cuma ya memang ya bisa kebayang sih. Saya juga bisa membayangkan kalau di Indo kan lebih serius lagi gitu. Tadi pagi saya ngobrol sama temen kalau di tempat kita kan mungkin dampak sosial dan ekonominya just jauh lebih apa ya? Jauh lebih banyak. Mungkin kalau di sini kan pemerintah ada gitu loh siap membantu warganya yang kesusahan gitu. Jadi kalau Ya. mereka yang terdampak itu bahkan ada aturan atau anjuran misalnya eh, apa namanya landlord kayak bapak kos, pak kos, bu kos itu mereka juga mungkin diminta untuk apa namanya menangguhkan tagihannya karena kan orang-orang lagi susah. Nah, seperti itu juga ada di sini gitu. Hmm. Iya, Itu iya, ya iya. udah ya otomatis aja gitu. Jadi mereka bisa ya organize themselves lah gitu. Mm-mm. Oh iya, kalau boleh tahu, Mbak ini dulu beasiswa ini ya, yang sekarang ini beasiswa S3 di Jerman ini Hmm. didanai oleh siapa, Mbak? Kalau boleh tahu. Oleh pemerintah Jerman, Nama-nama pemerintah Jerman. programnya apa? Ini programnya namanya DLGS, Hmm. Dresden Graduate Learning School. Jadi ini sumber pendanaannya itu dari pemerintah, kayaknya ada pemerintah nah, federal juga deh, sama provinsi, sama juga yang dari sini, dari institut gitu. Jadi Oh, ada institut namanya Leibniz IOR, Institute for Ecological Planning di Dresden mm-mm. ini. Mereka punya program untuk doktoral student, untuk mahasiswa doktoral, ya gitu di sini. Oh gitu. Sudah berapa lama, Mbak di Jerman? Dari awal Dua kuliah? tahun, 2 tahun 2 tahun. 2018 ya. Terus selesainya kapan, Mbak? Kalau S3? Iya 2021. Oh, 2021. Berarti dari 2018 ya, Mbak ya? Awal 2018. Oh, 4 tahun. Siap, siap, siap. Terus gimana Udah pengalaman lama Mbak itu sih. waktu di Jerman? Ini sudah 3 tahun.
Kan sampai 3 tahun 2021, programnya, 3 tahun. 3 tahun programnya. Oh, Mm, gitu. mm, mm. Terus pengalaman Mbak selama di Jerman gimana, Mbak? Apa yang kesan-kesan yang dirasakan? Belajar di sana gimana dibandingkan Indonesia? Terus susah senangnya gimana cerita di sana sebelum ini ya, sebelum pandemi? Sebelum pandemi ya, ya kalau saya perhatikan kan di Jerman, ya, saya juga di Jerman, saya kan di bagian Jerman Timur ya. Kalau Mm. secara akademis di sini itu secara umum dosen-dosennya itu kayak memberikan kebebasan gitu untuk eh, murid-muridnya itu berkreasi. Mereka akan memberikan ruang seluas-luasnya. Jadi di sini itu yang namanya kebebasan individual itu sangat dihargai sekali bahkan di akademisi. Jadi kalau misalnya apa ya, misalnya kalau kita kan di Indo kita asistensi gitu, apa namanya? Kita kan pasti biasanya akan dikasih tahu gitu loh, kamu harus gini 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 gini. Kalau di Mm. sini enggak. Jadi belajar itu benar-benar yo mandiri, apalagi kalau di tingkat saya tuh udah dianggap ya ya independen gitu. Jadi enggak apa namanya? Enggak harus bergantung kepada pembimbing atau bimbingan. Jadi kayak pembimbing itu dianggap sebagai partner lah karena kan sudah dianggap sebagai peneliti junior yang bisa jalan, jadi sebagai partner untuk berdiskusi, sebagai partner untuk apa namanya menyelesaikan penelitian seperti itu. Jadi ya Hmm. awalnya bingung. Bingungnya Ini gimana, Mbak? jujur apa Bingungnya ya? kenapa bingungnya? Bingungnya Ya kenapa? kan karena tapi saya lebih bingungnya karena saya kan awalnya dari profesional ya, saya bukan dari background akademis, jadi Oh iya iya. saya kan nggak begitu familiar gitu loh. Kalau di profesional kan ya ada masalah diselesaikan ya sudah gitu. Kalau kalau di pendekatan akademis terutama di tingkat S3 kan adalah bagaimana caranya menemukan pengetahuan baru yang bermanfaat dan itu kan harus ada step-stepnya. Nah, step-stepnya itu yang saya belum terlalu paham. Jadi kan fokusnya itu dari apa namanya dari yang biasanya memecahkan masalah menjadi apa ya mana menemukan pengetahuan yang baru yang bermanfaat dengan cara yang sistematis. Nah, itu yang harus banyak belajar. Jadi banyak sih kagetnya juga. Dan secara budaya juga saya juga kaget kan karena apa namanya bayangan saya tentang Jerman itu ternyata kan tidak sama seperti yang saya alami gitu juga. Jadi sih harus apa namanya kalau mau survive ya harus banyak ini apa positive thinking lah gitu. Gitu. Maksudnya, Kalau enggak nanti stres. maksudnya kalau mau survive harus banyak positive thinking di Jerman itu gimana, Mbak? Positive Maksud thinking. Kayak gimana atau kita lebih banyak bersosialisasi atau gimana? Positive thinkingnya kayak gimana kan maksudnya? positive thinking tuh dalam artian gini ya, karena saya kan juga belum lancar bahasa Jermannya. Jadi itu eh, jadi nggak apa namanya nggak semuanya maksud yang kita sampaikan atau yang dia sampaikan itu belum tentu sampai ke kita gitu. Tapi kita jangan yang apa namanya eh, negatif thinking dulu lah gitu. Karena apa namanya? Karena kita tidak bisa berkomunikasi, terus kemudian kita sudah mikirnya yang macam-macam. Ah, pasti karena saya apa namanya orang asing kayak gitu kan. To some point Hmm, akan ada perasaan seperti itu. Tapi kalau yang saya temui di sini sih rata-rata orang-orang sih ingin apa namanya membantu ya gitu. Begitu. Karena konteks saya kan saya di sini kebetulan kan tinggal di tinggal di bagian bagian Jerman yang mungkin belum terlalu familiar dengan Muslim gitu. Jadinya kan hmm, sebenarnya orang-orang itu apa? Mereka tuh kalau ngelihat saya pakai jilbab kan ya masih antara penasaran, pengen tahu, ya kayak gitu-gitu. Jadi banyak apa namanya? Apa ya? Banyak hal-hal yang sebelumnya buat saya itu biasa, tapi ternyata buat mereka yang baru terekspos, yang baru saja terekspos
untuk tahu gimana sih orang Muslim itu ya. Jadi apa namanya ya? Itu hal yang baru. Jadi kita ya harus yang banyak Hmm, sabar lah, apalagi kan kita di sini pendatang. pendatang. Oh Mm-mm. gitu. Jadi yang dimaksud positive thinking itu kayak emang sih kalau kita di luar negeri kan yang perlu kita persiapkan itu mindset ya Mbak ya. Mindset Iya betul bagaimana kita betul. pola pikir kita itu eh, jangan terlalu sensitif, terus juga Oh baperan. iya Karena benar. memang Heeh, dan benar. memang saya juga waktu dulu kita di 2016 pas di Amerika itu juga kan mikirnya oh Amerika bakalan gini, ada Islamophobia dan sebagainya. Ternyata setelah kita selami yang membuat kita itu bisa diterima oleh masyarakat lagi-lagi diri kita sendiri ya kan. Iya Kalau iya misalkan pribadi benar-benar. kita baik, apapun agama dan penampilan kita, insya Allah itu pada akhirnya akan bisa diterima gitu. Iya Jadi iya emang benar adaptasi itu benar. ribet ya kayak cultural shock gitu ya Mbak ya. Iya Tapi iya iya tapi betul. selama sampai di Jerman itu ada nggak hal-hal yang kayak mungkin tindakan yang tidak mengenakan terhadap sampean karena sampean Islam atau karena Indonesia itu ada nggak? Kalau kalau saya karena saya Indonesia, sepertinya orang-orang juga nggak terlalu familiar ya Indonesia tuh yang di mana seperti apa gitu kan. Cuma kalau mungkin nggak semuanya gitu, Ya bener. Karena benar-benar di sini tuh kan ya juga banyak juga orang yang belum pernah pergi ke luar negeri loh, jangan salah. benar 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 Jadi benar mereka taunya cuma Jerman doang gitu. iya Jadi ya ada juga pola pikir yang apalagi orang Jerman kan tipenya kan caklek ya. Kalau misalnya ya harusnya tuh ya kayak gini 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 padahal tuh kalau misalnya diterapkan di negara kita misalnya ya atau dengan sikap saklek mereka itu mau masuk ke negara kita ya orang itu juga susah sendiri gitu loh. Tapi ya perlu kita pahami bahwa coba kalau kita sebagai orang yang belum pernah ke luar negeri sama sekali, belum pernah terekspos, kan ya mungkin Hmm. kita seperti itu juga gitu loh. Jadi ya kalau di sini tuh saya paling dipendelii gitu. Saya pernah sih dipendelii orang, terus tiba-tiba ada orang yang ngomel sama saya, tapi untungnya kan saya nggak ngerti bahasanya. Aman ya Jadinya Mbak ya ya. saya senyum-senyum aja. Tapi saya juga pernah dengar sih ada beberapa teman di sini yang ada kejadiannya yang nggak enak gitu karena apa namanya pakai jilbab gitu. Tapi lebih balik lagi seperti kata ya Mujib tadi ya, mindsetnya itu yang harus kita tata dulu lah gitu kan. Betul. Ya mungkin mereka kan kaget belum pernah tahu ini siapa, maksudnya apa, karena yang mereka tahu tentang Islam itu kan ya taunya cuma dari media, belum pernah Benar. dari orang yang benaran. Dan lagian kebanyakan yang mereka tahu tentang Islam selalu di ini sih, selalu dikaitkan dengan orang yang di Arab Saudi. Padahal kan Betul. Islam itu kan banyak bentuknya, ya kayak di Hmm. Islam di Indonesia, Islam di Malaysia, Islam di Pakistan, Bangladesh, India kan beda-beda lagi maksudnya Benar. perwujudan ininya. Jadi ya ini sih, Ya jadi ya. ya lucu-lucu. Benar. Jadi Kalau sepakat saya, Mbak. kalau saya justru kalau misalnya saya biasanya kan jalan ya, jalan Mm-mm. di jalan itu kan orang tuh kan ada yang liatin, ada yang apa namanya, em, ya kayak penasaran gitu. Nek kayak gitu malah tak, halo, tak ono-ono. Iya ya. Gitu. Jadi apa namanya? Ya biar mereka juga ngerasa apa ya udah nggak curiga dulu biar juga ya familiar lah gitu. Taunya kan kita kan masyarakatnya ya tertutup kayak gitu gitu ya padahal ya nggak juga. Iya benar-benar. Iya sih sebenarnya memang rata-rata kan apa ya picture Indo Islam yang ada di negara-negara Barat itu kan apa yang ditampilkan oleh media internasional dan kebanyakan Mm, memang mm, mm. Islam yang ada itu ya Islam yang terjadi di Palestina antara Israel terus Islam-Islam yang radikal begitu ya kan memang semuanya apa kata media. Cuman ya benar sih saya juga salut sama Mbak Fitri kan yang selama ini di Jerman itu mencoba memulai duluan kayak senyum ketika ada orang mendelikin kita berusaha positif karena yang mereka tahu adalah Islam yang ada di media. Cuman kan memang kita sebagai umat Islam itu menjadi agen Islam itu sendiri, bagaimana memperkenalkan bahwa tidak semua Islam seperti itu dan Islam itu juga
punya nilai-nilai yang lain yang bisa ditampilkan oleh pribadi kita. Ya benar. Jadi perjuangannya Mbak Fitri ini memang tidak gampang sih, apalagi udah jelas pakai jilbab kan. Kalau kayak Iya, saya iya. kan cowok memang tidak ada identitas kecuali ngobrol dan kenalan gitu. Karena Hmm. sempat juga dulu waktu saya pas di Amerika itu ketemu sama ini orang non-Islam gitu kan, nanya-nanyain lah yang tentang Islamofobia. Memang agak sulit untuk menjawab ketika orang itu sudah gak suka gitu ya. Iya, Intinya iya, udah lebih kembali setting kepada dulu. cara kita ngerespon, cara kita bersikap, Mm-mm. dan cara kita bereaksi terhadap apapun perilaku orang di luar itu ya. Nah, saya kira menarik sih Mbak ya. Saya juga pengen sih ke Jerman. Dulu kalau Hmm. kalau dulu waktu pas di ini apa? Waktu pas di Thailand, nah sempet itu diajakin sama teman-teman, Jip, ayo Jip, pesta-pesta. Ini kan aku nggak tahu pesta ini pesta apa ya kan? Sama Mm-mm. teman-teman dari Sri Lanka, sama teman dari Vietnam gitu. Diajakin pesta. Nah, pestanya mereka itu ternyata ya minum gitu, minum minuman keras gitu kan. Hmm. Dan itu biasa bagi mereka untuk apa namanya mempersilahkan orang lain bergabung dalam kelompok gitu kayak friendly gitulah ya, friendly welcoming. Mm-mm. Jadi apa namanya? Ya itu bingungnya mau nolak atau gimana ya, nolak takut dikirain kita terlalu eksklusif, menutup diri, ikut juga bingung kan, nggak mungkin minum ya kan. Ya akhirnya yang saya sampaikan ke teman-teman itu, nah ketika itu lagi merayakan hari kemerdekaannya Vietnam ketika itu. Jadi kita Oh, diajak. iya, iya. Pas pas ada program tahun 2014 dulu. Ya jadi saya ngomong, saya bilang, aduh saya Islam, saya bilang saya Muslim, kebetulan agama saya ngajarin nggak boleh minum alkohol, tapi saya mau bergabung, saya beli sprit gitu Mbak. Jadi aku ngomongnya, aku beli sprit Heeh. ya. Terus aku bawa sendiri makanan, buah-buahan, kan aku suka rujak Mbak. Jadi, Heeh. jadi aku bawa di Thailand itu banyak buah segar sama sambel gitu. Jadi aku bawa sambel Mm. sendiri, sama seafood, karena mereka kan makannya babi. Jadi Mm-mm. ya gimana cara kita itu bisa bergaul di masyarakat internasional tanpa harus mengotak-ngotakan karena agama dan kebangsaan gitu. Jadi ya alhamdulillahnya dengan penyampaian yang baik, senyum, intonasi nada yang juga tidak Mm-mm. cenderung menggurui itu akhirnya bisa diterima. Ya sudah nggak apa-apa di sini. Jadi ngeliatin mereka mabuk, nyanyi-nyanyi nggak karuan itu kayak lucu. Tapi ya bahagianya itu kita masih diterima sih, itu sih. Iya, 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 betul, Hmm. betul, betul. Terus Iya. terus kalau ibadah sendiri gimana, Mbak? Ibadah di Jerman selama ini? Iya, kalau Ibadah di saya kan tempat umum, ibadah di tempat umum maksudnya. ya ini juga apa namanya? Juga tantangan tersendiri ya kalau ini perbedaan yang cukup besar saya rasakan. Kalau di sini itu ya terutama di Jerman bagian timur, ya secara umum sih Jerman itu kan memang eh, memisahkan ya antara kehidupan beragama dan kehidupan ya Berbangsa dan bernegara bermasyarakat. gitu. Heeh. Jadi kalau misalnya saya dulu di Australia merasakan saya sholat di mana aja, maksudnya sholat di mana aja itu saya bisa sholat, misalnya pas waktunya sholat, saya mau sholat terus saya ada apa namanya, saya ngeliat ada tempat sepi atau apa, saya bisa sholat di pojokan, itu kayaknya nggak masalah. Cuma kalau di sini saya dianjurkan oleh teman-teman untuk kalau misalnya beribadah, kalau bisa tuh di rumah aja gitu. Kalau nggak di Hmm. masjid, ya maksudnya ya karena itu kan kan mereka kalau ini perspektif mereka ya ini kan tempat umum bukan tempat Betul. untuk beribadah ya jangan gitu, Hmm. jangan beribadah di sini, maksudnya kita coba juga mengerti perspektifnya mereka, kita kan Iya, juga iya. pendatang jadi seperti itu. Dan memang kalau saya sendiri juga kesulitan juga kan di gedung saya itu kan memang nggak ada musola khusus gitu. Jadi Hmm. saya harus cari tempat itu pun juga maksudnya harus berhati-hati karena kadang ada orang yang berkeberatan, ada juga yang enggak gitu. Jadi tergantung Hmm. sikonnya sih kalau misalnya di situasi yang di sini. Jadi ya memang itu sih salah satu ya tantangannya. Jadi kalau saya sih misalnya sholat
Ya, apa namanya? Cari tempat yang kosong, sholat di uni itu bisa. Cuma kalau memang sudah dibilang di situ nggak boleh, ya jangan gitu. Iya. Sholatnya di rumah, di tempat umum ya. Saya hanya sholat di tempat umum kalau itu memang benar-benar apa ya, kayak terpaksa misalnya ngelihat nanti. Saya lagi pergi keluar sama temen, tapi nanti saya kalau saya perginya dari pagi. Nanti habis itu kan pulangnya sudah melewati duhur sama asar. Maksudnya sampai rumah Mm-mm. sudah maghrib. Kan berarti sudah Iya. ngelewatin apa namanya? Dua sholat kan. Nggak bisa Jadi dijamak juga. nggak bisa diini lagi. Jadi Mm. ya udah saya biasanya minta izin gitu untuk saya tak anu sebentar 10 menit kemana gitu. Biasanya sih teman-teman ngertiin sih. Cuma kalau di tempat kerja yang saya dengar sih beda-beda. Ada tempat kerja yang mengizinkan, ada yang enggak. Itu tergantung tergantung bosnya gitu kalau kalau di sini. Cuma kalau di uni memang disediakan. Cuma kalau di sini tuh musolanya itu bukan musola khusus eksklusif buat Islam aja, tapi Iya. biasanya mereka menyediakan satu tempat khusus tapi untuk buat semua agama. Jadi bisa di Jadi, situ ya Mbak sholatnya? hah? Bisa sholat di situ berarti? Bisa bisa sholat di situ, bisa sholat di situ. Iya ya. Cuma ya itu kalau di tempat saya kan uninya kan besar. Tempatnya cuma satu itu toh yang resmi yang diberikan oleh uni jadi dan itu Jauh dari jaraknya jadi tempat sholatnya Mbak ya? ya kira-kira kok jalan kaki ya 15-20 menit gitu Oh kan lumayan lumayan. jauh. Iya. Atau kalau naik bis ya bisa naik bis cuma ya bolak-baliknya dan sebagainya kan ribet. Sampai naik bis bisa ya Mbak? Boleh tahu nggak kampusnya apa Mbak? Universitas apa? Namanya TU Dresden. Maksudnya tuh sebenarnya kalau jalan kaki tuh ya dekat. Ya 15-20. Maksudnya podo ae gitu loh. Kalau nunggu bis kan ya tetap harus jalan terus nunggu bisnya dulu. Ya cepet sih. Cuma kan ya sama aja mau naik bis atau jalan kaki gitu. Kira-kira ya Waktunya segitu. sama. Waktunya sama lah. Kalau misalnya lagi ada tugas gitu harus cepet dikumpulkan kan eman toh itu waktunya sendiri Iya. bolak-balik kan bisa mungkin bisa 1 jam sendiri gitu. Jadi ya pinter-pinternya sih ngatur waktu juga. Kalau saya sih di sini ya itu cari tempat kosong. Bener bener bener. Oh Kalau iya, ada orang cari-cari ya. momen ya Mbak ya, curi-curi gitu ya. Sampai segitunya ya sholat di Jerman. Kalau dulu waktu di Amerika dulu Mbak, pas Waisili, ibadahnya gimana kalau pas lagi magang? Nah, itu kalau di Waisili itu alhamdulillah jadi ini ada sebelum saya datang itu saya sudah dikasih tahu, maksudnya kayak udah disiapkan gitu loh. Di Oh. tempat kerja saya itu memang ada muslim di sana, cuma sepertinya kan muslimnya nggak praktik, nggak apa namanya ya, bukannya nggak, ya saya juga nggak mau bilang mereka nggak sholat itu suatu hal yang buruk ya, maksudnya kan setiap orang kan sendiri-sendiri ya. Cuma apa namanya, mereka tuh menyediakan kayak satu ruangan, bukan ruangan sih, yang itu tuh memang nggak dipakai gitu. Mm-mm. Jadi saya bisa sholat di situ, gitu Iya. di agak Terus tersembunyi. Kalau Kalau Ramadan di Jerman sekarang gimana kondisinya? Puasa di sana berapa sekarang jam, Mbak? 16 jam sekarang. 16 jam. Ya imsak sekitar jam 4, terus bukanya jam setengah 9 malam. Oh, lumayan lama ya. Kalau di Indo ini berapa jam kita ya? Dari jam 4 sampai jam setengah 6. Itu berapa jam tuh? Aduh, lu nggak tahu ngitung-ngitung. 12 jam. 12 jaman ya. Iya, terus Ya, dari jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 11, 12, 4, 1, 20, 2, ya, 3, 12 4, jam. 5. Oh, Jam 4, 13 jaman. 14 jam. 13 aja. Jam 14 jam. 13 setengah jam. 13 Oh, jam itu setengah. Ya katamu. benar-benar tuh ada yang komentar. Makasih. Melka Sabela, 13 Kupu-kupu. jam setengah. Ada yang pintar matematika. Ya makasih nih ada teman-teman 5 orang yang nonton. Oh ya terus Ramadan di sana serunya gimana Mbak? Di tahun-tahun sebelumnya lah, sebelum pandemi dan pas sekarang pandemi Oh, gimana Ramadannya? kalau di sini itu kan, ya alhamdulillah di sini itu ada apa namanya, hmm, kelompok Indonesianya lo tuh lumayan aktif ya. Jadi meskipun Mm-mm. pandemi banyak ini ada program-program yang ada program-program
apa sih Ramadan yang kita buat sendiri kayak apa ini nggak ada sih tahun kemarin kayak membaca membaca Quran bergiliran Oh, gitu. Terus tadarus gitu habis ya, Mbak itu ya? tapi tadarusnya itu modelnya kayak direkam gitu loh di grup. Kita kan ada grup pengajian, jadi dibagi-bagi Oh. gitu. Juz 1, juz 2, juz 3, misalnya dibagi per keluarga atau dibagi per personel, nanti Mm-mm. dilaporkan di situ rekamannya diupload. Ya nggak semuanya, tapi mungkin ada beberapa ayat gitu. Terus ada juga Mm-mm. baca apa namanya? Baca hadis juga gitu. Wis, luar biasa ya. Terus habis itu setiap minggu ini ada yang apa namanya? Kita kan ada pengajian mingguan. Jadi ya pengajian mingguannya lewat Zoom gitu, nanti direkam gitu. Ya alhamdulillah di sini apa namanya? Aktif-aktif sih kelompok untuk pengajiannya untuk yang seperti itu. Jadi ya selalu selalu ada aja yang dikerjakan. Oh, alhamdulillah. Selalu ada Masya Allah. kegiatan gitu. Saya sendiri malah yang nggak terlalu kan ada tuh teman-teman yang aktif banget. Kalau saya kan karena minggu-minggu kemarin saya lagi ada evaluasi, jadi saya nggak terlalu banyak ya biasanya bergabung di pengajian iya, misalnya berpartisipasi di kegiatan-kegiatan pengajian iya. Ya alhamdulillahnya di sini ini sih selalu ada meskipun kita nggak bisa teraweh bareng, biasanya kan ada acara teraweh bareng atau apa namanya eh, biasanya kan berdiam di masjid gitu loh, tapi kan sekarang nggak boleh kan, Jumatan bersama udah nggak ada. Eh, Bukber juga nggak ada, Mbak ya? Dulu ada, sekarang nggak ada gitu. tahun Buka kemarin bersama. masih ada, heeh. Nah, Terus pandemi yang nggak boleh ya. pandemi nggak boleh. Ya itu sih bedanya ya cuma kita nggak berkumpul lagi semuanya serba pakai Zoom. Cuma ya itu ada kegiatan-kegiatan baru. Kalau oke, oh jadi anu ya, teman-teman cepat beradaptasi ketika dulu bisa berkumpul, bertemu, tadarus bareng. Semenjak pandemi, tadarusnya melalui grup gitu ya, Mbak ya, ngirim rekaman Heeh. bacaan-bacaan. Cuma kalau tradisinya di sini kalau saya perhatikan sih memang setiap Ramadan itu setiap personel memang baca Quran gitu loh satu-satu. Bukannya satu-satu, maksudnya satu keluarga atau satu kelompok itu baca satu juz sama-sama. Cuma kalau dulu kan bacanya itu kan sama-sama. Sekarang tuh Mm-mm. lewat kayak itu direkam terus dimasukkan di grup gitu. Mm-mm, mm-mm. Masya Allah, luar biasa ya, tetap bisa beribadah. Ramadan. Keren, keren, keren. Mm-mm. Mm-mm. Di sini Kalau pokoknya lah luar biasa nih pengurus pengajian Dresden. uh, 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 uh. Itu paling lama berapa jam di Jerman Apanya? itu kalau puasa? Ini kan sekarang lagi spring kan, Mbak ya? Ya ini ya 16 jam itu. 16 16 paling jam. lama ya? Ah, ah. Kalau tahun Hmm. kemarin saya 18 jam, kena 18 jam. Oh, tahun kemarin 18. Mm-mm. Paling Soalnya kan lama itu. masuk Kalau kena summer. oh ya benar. Kalau summer lebih lama ya. Dulu aku Mm-mm. kalau aku dulu waktu di mana? Di Belanda itu pas summer berangkat konferensi itu sampai 20 jam. Gimana Mbak rasanya Hmm. 18 sama 16 jam puasa? Nah, itu saya banyak bolongnya. Udah pasti banyak. 2018, 2019 itu 2018 saya banyak bolongnya lah sampai 10 hari beberapa. Pokoknya saya ngerasa kalau melihat dari apa namanya regulasi apa sih fikih puasa ya itu kayaknya Mm-mm. aduh raka-rangkaruan. Iya, 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 iya. Soalnya kan puasanya panjang ya memang sih ya ya, seperti kita diskusikan singkat ya ada yang mengikuti akhirnya yang mengikuti puasa seperti di negaranya masing-masing. Betul. Ada Nah, yang begitu. ada yang begitu. Cuma kalau saya kan mikirnya ya kita kan sudah pindah di sini, kita ada di Mm-mm. sini yang ngikuti yang di sini yang meskipun panjang ya, tapi ya gimana soalnya soalnya kan kalau di sini kan ada kompensasi. Kalau nanti winter kan puasanya kan jadi lebih pendek Iya, gitu. benar. Jadinya Benar-benar. ya meskipun berat tapi juga ada kompensasi-kompensasi kok yang diberikan. Misalnya kayak yang tahun kemarin itu saya juga baru tahu ternyata ini uh, kalau maghrib sama isya itu pada waktu-waktu tertentu itu sholatnya dijadikan satu waktu gitu. Iya, kalau Kalau summer kita kan kan memang mereka mepet gitu ya, Mbak ya? oh, mepet gitu.
Oh, ya ada yang pamit. Ini siapa nih Ya, Melvan? bye-bye. Temannya. Iya, Temannya Mbak ya. Ya oke, udah. bye-bye, Makasih udah Melva. ngobrol. Ya. Oh, Gitu. jadi gitu. Terus mungkin ini Mbak penutup nih, penutup. Misal Hmm. kalau dari diskusi kita tadi pertama kan tentang kondisi di Jerman ketika pandemi, terus yang kedua kita ngobrolin tentang bagaimana Islam di Jerman, terus yang ketiga Ramadan. Mbak sebagai warga negara Indonesia yang muslim, yang muslimah, yang di Jerman ini, apa sih pesan-pesan Mbak nih buat teman-teman yang mau keluar negeri atau punya cita-cita keluar negeri, apa yang perlu mereka persiapkan dan mereka lakukan ketika nanti misalkan keluar negeri itu gimana? Mungkin pesan-pesan terakhir, ada poin-poin apa gitu yang bisa Mbak berikan? Hmm, terkait dengan apa ya? Maksudnya kalau secara umum sih, Secara saya umum, secara umum. Entah ya persiapan kalau untuk studinya, persiapan. mindsetnya, dan pergaulannya gitu. Kalau secara personal sih saya sarankan untuk mencoba cari tahu, misalnya orang Indonesia yang di tempat itu tuh siapa aja gitu, karena bisa jadi itu kan jadi salah satu entry point ya untuk Mm-mm. mengetahui bagaimana situasi yang ada di negara itu. Soalnya kalau misalnya datang ke sana kita nggak punya kenalan, apalagi nggak punya saudara, itu ya Gitu. lumayan susah gitu. Jadi kalau dengan kenalan lebih dulu itu juga bisa banyak membantu karena uh, maksudnya ke luar negeri ke tempat yang berbeda itu juga beda-beda. Misalnya kalau saya waktu saya di Australia dengan saya yang di sini tuh 180 derajat deh. Jadi Beda memang ya? sangat sangat bermanfaat untuk bukannya 180 derajat sih maksudnya tuh beda aja gitu dari satu negara ke negara lain. Jadi Mm. harus cari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Terus kalau yang terkait dengan persiapan personal sih, kalau menurut saya lebih ya kita mempersiapkan mindset aja lebih open minded seperti itu. Terus siap untuk ya belajarlah untuk menerima, siap untuk pengalaman-pengalaman baru yang mungkin belum pernah di dialami dan jangan lupa selalu positive thinking. Iya benar, harus selalu positive thinking biar nggak baper, Heeh. sakit hati Heeh. sendiri, capek-capek sendiri. Akhirnya kuliahnya keteteran. Iya betul betul betul. Benar. Iya, Mbak, makasih banyak ya Mbak ya sudah mau Ah berbagi. ya, ya Beneran lama sama-sama. nggak ketemu. Semoga Terakhir, bermanfaat. amin amin. Kita terakhir ketemu sama Mbak Rina itu ya pas di Malang sebelum sampean S3. Iya. Mm-mm, Iya, mm-mm, tahun mm-mm. piro Kamu iku Mbak? kemarin 2000 berapa ya? Sampai jarene Yang jelas. winginan iku nang Surabaya. Pas aku sempet apa ya? Pas aku sempet Iya, Instagram story. ambil data aku. Itu pun aku juga nggak sempat ketemu Rista karena, aduh, pokoknya saya tuh udah merencanakan nanti mau ke Probolinggo, mau Ya itu. mampir ke tempat Najib, ketemu Rista, ketemu teman juga yang kemarin sempat bantuin cari data, tapi, duh, subhanallah, ya ampun, bener-bener di luar dugaan. Saya sendiri tuh loh yang nggak ke Malang. Ke Malang cuma 4 hari dari 2,5 bulan. Itu Iya, iya. bener-bener ini tuh. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa direncanakan lagi. Saya tunggu kedatangannya di sini. Iya. Maunya Mbak, maunya ke Jerman. Cuman nggak ada ongkos nih. Ya nanti Insya kalau Allah. kalau kalau nyampe di Indonesia lagi ya berkabar. Siapa tahu ada penelitian atau apa gitu. Atau cari penelitian yang ada di Indonesia temanya anu kan tempatnya biar lebih bisa menghabiskan waktu. Oh, ya, 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 ya. Mungkin ini Mujib saya juga saya kurang begitu paham ya. Kalau saya kan selama ini ke luar negeri itu kan apa selalu beasiswanya itu memang dari negara yang dituju gitu. Terus kemarin Iya. saya kan ngobrol dengan salah satu teman itu dia tuh dapat beasiswa memang dari saya kurang begitu paham itu gimana ininya. Cuma dia itu penyalurannya tuh lewat khusus Departemen Agama gitu. Jadi Hmm, memang sudah dedicated gitu loh. Mungkin mungkin ada maksud saya itu Departemen Agama yang mungkin bekerja sama dengan negara-negara tertentu. Jadi teman saya itu sekarang kuliah di Perancis, yaitu jalurnya bukan lewat biasanya kan Kemendikbud ya, tapi ini jalurnya lewat hmm. Kementerian Agama. Jadi mungkin ada, cuma informasinya nggak.
Iya, nggak blow up, Gitu. nggak inilah, nggak sesanter yang Kementerian Pendidikan. Iya, Iya, ya itu mungkin perlu. iyalah Soalnya di pengen. Perancis saya juga, aku juga kaget loh, loh kok di Perancis Mbak? Maksudnya Kementerian Agama gitu dia bilang. Oh ini ceritanya dia pernah daftar untuk program kalau nggak salah join riset gitu. Terus habis itu Hmm. udah lama ada masalah apa terus nggak dipanggil lagi. Terus suatu saat dia dipanggil lagi terus ya itu akhirnya dia dapat. Dia di Perancis sekarang. Oh gitu, Gitu. iyalah. Ya doakan Mbak, semoga bisa nyusul ini. Ayo, Pengen-pengen, ini udah lama loh, Jim. ya pengen-pengen males Mbak. Tapi Bodoh, jangan jangan males. iya, pinginnya besar, cuman usahanya kurang gitu loh. Tapi bisa di anu Mbak ya, cukup Mbak ya buat kehidupan dan penghidupan di sana ya. Ya Biar kalau anu ada yang, beasiswanya. ya kalau ada beasiswa ya cukup aja. Cukup. Ya. Alhamdulillah ya. Dibandingkan Alhamdulillah. waktu dulu di Australia itu pakai Australian Award. Mm, 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 mm. Cukupan mana? Australia. Australia sama yang Jerman. Oh, nah itu juga. Nah, ini juga persepsinya ya. Cukupnya Kalau tuh gimana? dari Gimana? dari segi jumlah, kalau dari segi jumlah duitnya banyak yang di Australia, tapi mesti diingat di sana itu lebih mahal daripada di sini. Jadi, Oh, ya kalau di sini saya bayar kosan itu bisa untuk sebulan, di sana mungkin cuma bisa buat seminggu ya. oh ya Allah, mana ya? Berarti nggak bisa melihat dari besar jumlah nominalnya, tapi lebih kepada living cost semuanya Mbak ya. Dan Iya, iya, akhirnya iya, iya. yang tersisa tuh berapa? Kalau dari sisa beasiswa itu banyakan yang di Jerman berarti yang sekarang ini. Sisa Enggak dari juga kan pengeluaran standar itu maksudnya kalau dari standar duit itu di Australia itu saya dapat 2 kali lipat ya dari yang Jerman. dari yang Jerman. Tapi di sana kan mahal. Nah, jadi Mm-mm. ya sama aja, tibawannya Ya itu benar pakok. sih. Jadi kalau beasiswa kan standarnya dia nggak pernah kasih lebih. Maksudnya ya, ya cukupnya kamu belajar, ya udah segitu. Gitu. Kecuali kalau kerja ya kan beda, beda ini lagi. Kalau kerja kan duitnya kan pasti lebih lebih banyak lah gitu. Hmm. Tapi jangan dilihat itu gitu. Ya. Tetap Yang nggak bisa. tujuan Yang utamanya penting kan dapat tujuan belajar ilmu, ya ilmunya pengalaman. tujuan utamanya kan itu. Iya, iya, iya. Tapi masih masih Kalau bisa nabung ya, syukur-syukur Mbak ya? beda. Kalau nabung ya bisa, tergantung. Nek seneng dolan ya gak iso. Iya, iya sih. Iya, iya, iya. Tergantung sih saya ngeliat kalau saya ngeliat teman-teman kayak saya ngeliat adik saya sendiri kan juga gitu karena adik saya juga kuliahnya dulu di Belanda karena dia suka main, ya dia nabung tapi buat main gitu. Ya. Siap, Kalau siap. saya kan nggak terlalu suka bukannya, ya saya suka main cuma secukupnya. Main-main, main-main anak-anak gitu ya, Mbak. Bukan main-main Main orang dewasa. anak-anakan, ya 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 Ya, ya. cuma makan-makan, rujaan, jalan-jalan paling di Nah, itu juga kosan kan, penghematan. itu. Iya, tapi Iya, tergantung sih, tergantung setiap ini, setiap orang pribadinya gimana. Karena ada iya. yang, kalau saya perhatikan kan ada yang tipikalnya, ya kalau stres ya harus main, ya harus gimana ya, memang tipikalnya Iya, seperti itu. Heeh. benar Kalau sih. misalnya saya kan, ya bisa di-manage lah, nggak harus main, tapi stres bisa hilang. Jadi itu tergantung memanage diri sendiri. Kalau belajar di luar negeri kan juga belajar mengenai diri kita sendiri. Bagaimana kita itu menghadapi tantangan-tantangan itu kita tuh gimana sih reaksinya Betul. juga. Maksudnya itu pelajaran yang juga cukup berharga gitu loh. Bener-bener Gitu. bener. Iya juga sih. Kalau kuliah terus kita harus hemat, strict banget sama pengeluaran, ternyata kita stres juga nggak bisa belajar dengan baik. Jadi ya mungkin dengan cara orang untuk rilis stres itu kan sama depresi beda-beda. Apalagi tekanan tugas di kampus itu juga cara menanggapi dan atmosfer sekolahnya juga beda-beda ya Mbak ya. Kayak sampean aja tadi bilang kan beda sama Indonesia. Iya sih. Kalau kalau saya mungkin makan ya untuk rilis stres tuh makan yang banyak habis itu nonton hiburan itu udah cukup nggak usah heboh-heboh sampai jalan-jalan perlu cuman nggak sering Iya. jadi savingnya lebih banyak daripada kalau kita dikit-dikit jalan apalagi nge-mall ya habis
Iya, terus habis itu kan duitnya habis, terus tugasnya nggak selesai loh, kan stresnya tambah 2 kali lipat. Iya bener. Seharusnya Coba, stres itu coba sambil ya. mengerjakan tugas ya, bukan jalan-jalan doang. Iya bener-bener. Jadi setiap orang sendiri-sendiri. Maksudnya itu adalah menjadi tugas kita untuk mengetahui kita tuh seperti apa sih pribadi kita. Terus dari situ Iya, kan kita belajar. Kalau kita mau maju dari diri kita yang seperti ini tuh seperti gimana strateginya. betul 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 betul. Perlu disadari juga kalau misalnya pengharapannya itu ternyata tidak sesuai gitu Mm. dari yang kita inginkan, atau ternyata meskipun kita sudah berbuat baik dengan di sini menunjukkan pribadi kita yang terbaik, terus ternyata itu belum belum juga nyampe, masih Mm. ngeselin juga, ya kita, ya kalau menurut saya sih ya kita tetap positive thinking aja, karena ya ya mungkin ini masih masih apa namanya, masih encounter yang pertama atau masih pengalaman dia yang pertama, dan nggak mungkin kan serta merta orang terus Iya, bisa berubah gitu untuk sesuatu yang baru. Misalnya kita ngelihat dari refleksi dari pengalaman Nabi kan juga seperti itu kan. iya Jadi benar. yang penting kita sudah mempresentasikan diri yang terbaik dari sisi Mm. kita. Ya udah itu hasilnya ya kita serahkan, Benar-benar. dan harus tetap semangat. Betul. Benar sih Mbak, sebenarnya dimanapun negaranya, di Indonesia saja ya, walaupun kita nggak di Jerman atau nggak di Amerika atau nggak di luar negeri, di Indonesia saja, kalau memang kita sudah berbuat baik, kadang masih ada aja kan orang yang ngeselin, udah memang nggak suka sama Uh-uh. kita, terus juga bahkan pingin menjatuhkan kita itu ada. Tapi ya benar katanya Mbak tadi, tetaplah teman-teman positive thinking, nggak usah terlalu baper, apapun kebaikan kita yang kita lakukan, jangan pernah mengharap imbalan atau timbal balik yang Mm-mm, positif, mm-mm. karena kita nggak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada orang lain. Tetap Iya berlaku betul. baik, menjadi diri sendiri, dan benar kata Saman tadi, positive thinking. Sehingga kita hidupnya enak gitu, enjoy, dan terus bersyukur. Ya Mbak ya? Betul toh, Oh ya Ustazah? betul. Enggak, enggak. Ya Mbak, makasih, makasih banyak loh Mbak sharing-sharingnya. Iya, Nanti sama-sama eh, Mujib. lain, Senang uh, bisa berjumpa lagi. Ya, 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 ya. alhamdulillah. Semoga kuliah S3-nya di Jerman lancar, mendapatkan yang Amin, amin. terbaik, dan nanti pulang ke Indonesia Amin. bisa memberikan timbal balik dan dampak yang lebih besar lagi kepada masyarakat sekitar. Amin, amin. Sama-sama ya, saya doakan juga buat Mujib, semoga semuanya Amin, lancar. amin, Apa amin. yang dipermudah deh, apa yang diinginkan, diberikan yang terbaik. Amin, amin. Maaf Mbak Ya. kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sama-sama. Terima kasih banyak Assalamualaikum. Mujib. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Bye-bye.